30年河东，30年河西，莫欺少年穷。你们今天不给我一个交代，就是拼了这条命，也要让你们云岚宗元气大伤！不要！有本事来杀我！修仙，原来这就是修仙！好，最后时刻。 Hilangnya seorang tetua dari klan Chai ternyata tidak menghebohkan siapapun. Klan Chai sendiri bahkan tampaknya tidak peduli, sementara kota hantu raksasa juga tetap berjalan seperti biasa. Namun, bagi mereka yang tahu, terasa seperti badai besar akan datang. Di penjara iblis, mereka yang mendengar pengakuan tetua itu hanya bisa diam ketakutan. Bai Xiaochun yang terus memantau situasi, bertanya-tanya kenapa tak ada perang pecah setelah sebulan penuh. Kalau aku jadi raja, aku sudah habisi 3 klan besar itu, pikirnya dengan sombong. Namun, melihat semua pihak masih ragu, ia memutuskan untuk bertaruh, mencari celah untuk mencuri jiwa lagi. Bai Xiaochun pun menyamar dengan pakaian besar dan topi lebar, lalu mengendap menuju klan Chen yang terkenal kaya akan jiwa. Namun, ia kesal melihat penjagaan ketat di sekitar tanah jiwa. Dasar pelit, cuma jiwa, kenapa dijaga kayak emas? Geram, ia kembali ke kota. Tapi, saat ia hampir masuk, ia melihat Duke Deathcrier terbang menuju klan Bai. Belum selesai keheranannya, kota tiba-tiba diterangi cahaya terang dari patung raksasa. Dari istana di atas patung itu, muncullah Raja Hantu Raksasa dengan aura yang mengguncang langit dan bumi. Petir menyambar, bayangan besar mengikutinya, membuat semua orang berlutut ketakutan. Di tengah kehebohan itu, suara familiar terdengar dari tas Bai Xiaochun. Apa itu bau? Harta karun. Ternyata si kura-kura kecil yang selama ini hilang muncul kembali. Bai Xiaochun terkejut sekaligus kesal melihat kura-kura itu santai dan sombong. Aku cuma tidur sebentar, bodoh. Jangan ganggu Lord Turtle, ejeknya. Sementara itu, di klan Bai, sang patriark marah besar saat menghadapi Duke Deathcrier. Setia bertahun-tahun, lalu sekarang dituduh memberontak, ini omong kosong. Namun, Duke Deathcrier yang tahu beberapa rahasia sang raja hanya bisa menarik napas panjang, berpikir apakah semua ini adalah siasat atau tanda kelemahan raja. Meski suasana memanas, Bai Xiaochun sibuk merenungi pertemuannya dengan Raja Hantu Raksasa. Sementara, si kura-kura kecil terus mengejeknya dengan gaya menyebalkan khasnya. Di tengah drama besar itu, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya direncanakan Raja Hantu Raksasa. Entah itu strategi cerdik untuk memancing musuh keluar atau kompromi misterius, semuanya terasa membingungkan. Sebagai seorang demigod, keputusannya membuat 3 klan besar merasa tertekan. Situasi semakin kacau ketika Duke Deathcrier, tangan kanan Raja Hantu, bertemu dengan 3 patriark Deva. Tak disangka, salah satu tuntutan mereka yang terlihat mustahil langsung dipenuhi dalam sehari. Dekrit kerajaan berbunyi, Bai Hao telah mencemarkan nama keluarga dan membunuh kerabatnya. Dia dicopot dari jabatan penjaga penjara dan akan dijebloskan ke Devil Penitentiary. Kabar ini mengejutkan banyak orang. Bai Hao, yang baru saja menjadi buah bibir, kini mendadak terpuruk. Namun, bagi Nyonya Chai, ibu tirinya, kabar ini bagaikan kemenangan kecil. Dia pantas disiksa di sana. Pikirnya dengan puas. Di sisi lain, Bai Xiaochun yang menyamar sebagai Bai Hao hampir tak percaya saat Sun Peng, wakil kepala penjara, dan para penjaga sel blok D tiba-tiba mengepungnya. Apa-apaan ini? Pasti ada kesalahan. Serunya panik. Para penjaga yang biasanya akrab dengannya tampak canggung. Salah satu dari mereka mencoba menenangkannya. Tenang, Brother Bai Hao. Kami hanya menjalankan perintah. Jangan khawatir, kami akan menjagamu di dalam.
Meski suasana penuh rasa bersalah, Bai Xiaochun tak punya pilihan selain mengikuti mereka ke penjara. Kabar ini segera menyebar di sel blok D, membuat para tahanan gempar. Beberapa tahanan yang dulu ia interogasi bahkan bersorak. Namun, kegembiraan mereka cepat hilang saat para kapten memperingatkan bahwa Bai Hao tetap memiliki status istimewa sebagai interrogator. Dan yang paling mengejutkan, kekuatan kultivasinya tidak disegel. Para tahanan pun langsung ketakutan. Dia akan bersama kita sepanjang waktu. Bai Xiaochun yang awalnya murung mulai merasa lega karena para penjaga memperlakukannya dengan baik. Ini seperti liburan, pikirnya sambil menikmati makanan enak dan alkohol yang dibawa penjaga. Namun, saat ia melihat seorang tahanan tua di sel sebelahnya, ia mencoba mengajaknya berbicara. "Hei, kau juga korban raja hantu kan? Kita senasib." Namun, kakek itu hanya diam bermeditasi. "Dasar sombong." Keluhnya kesal. Meskipun kehidupannya di penjara lebih santai dari yang dibayangkan, Bai Xiaochun tetap merasa dunia ini tidak adil. "Raja hantu raksasa, kau benar-benar kejam." Gumamnya sambil merencanakan langkah selanjutnya. Di lubuk hati, ia tahu ini bukan akhir. "Aku harus bertahan. Kalau mereka menyerangku, aku akan menggunakan jiwa demigod untuk melawan." Meski penuh keluhan, Bai Xiaochun memutuskan untuk tetap waspada dan menjaga kekuatannya. Hari-hari berlalu, dan perlakuan baik para penjaga membuatnya merasa seperti hanya pindah kamar, bukan menjadi tahanan. Namun, ia sadar badai besar sedang mendekat. Selama setengah bulan sejak Bai Xiaochun berubah dari penjaga menjadi tahanan, kota hantu raksasa berubah drastis. Tekanan mencekam yang sebelumnya meliputi kota lenyap, digantikan oleh hiruk-pikuk kehidupan yang kembali normal. Bagi penduduknya, rumor-rumor yang sempat merebak kini dianggap angin lalu. 3 klan besar kembali membeli jiwa seperti biasa. Para markis besar yang biasanya jarang terlihat, kini lebih sering keluar. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Namun, 3 patriark Deva dari masing-masing klan terus menatap langit seolah menanti sesuatu yang besar. Sementara itu, di bawah parit, dalam penjara setan, Bai Xiaochun menjalani hidup indah. Walau berstatus tahanan, dia tetap diperlakukan seperti raja di Blok D. Bahkan, dia masih menjadi inkuisitor gelap, nomor 1 yang terkenal dengan metode interogasi yang tak pernah gagal. Suatu hari, 10 kapten dari Blok B datang memohon bantuannya. "Brother Bai Hao, Lucio itu seperti batu keras. Kami tak bisa memaksa dia memberitahu tempat dia menyimpan hartanya. Tolong bantu kami, Brother Bai Hao. Kami beri kamu 30% dari rampasan itu." Bai Xiaochun tersenyum bangga. "Ah, saudara-saudaraku, ini bukan masalah besar. Demi Blok B, saya akan lakukan apapun tanpa imbalan sekalipun." Namun, senyum di wajahnya berubah saat ia bertemu tahanan itu, Lucio, seorang mantan penjaga kota yang kini duduk santai di dalam sel. Dengan ekspresi licik, Lucio berkata, "Tidak perlu repot-repot. Aku tidak takut mati. Tapi, kalau kalian mau tahu di mana hartaku, beri aku 100 wanita cantik setiap hari selama 10 tahun. Setelah itu, aku akan bicara." Bai Xiaochun mengabaikan tawaran gila itu. Ia melangkah masuk ke dalam sel dengan tenang, mengeluarkan pil afrodisiak dari kantungnya, lalu menghancurkannya. Serbuk itu terbang ke arah Lucio, yang tanpa sengaja menghirupnya. Awalnya, Bai Xiaochun siap melihat reaksi tahanan itu, berteriak kesakitan seperti biasa. Tapi yang terjadi berbeda. Lucio tiba-tiba tersenyum lebar. "Hei, apa ini? Ada lagi nggak? Tambah lagi," serunya penuh semangat. Bai Xiaochun membeku. "Apa-apaan ini?
Kok dia malah suka? Jangan-jangan aku ambil pil yang salah. Dengan ragu, dia mengintip pil di tangannya. Tidak, ini benar pil afrodisiak. Tapi Lucio, dia menikmati efeknya. Lucio bahkan berteriak, "Ayo, cepat kasih aku 3 lagi. Ini luar biasa." Bai Xiaochun melongo. Dia gila. Tapi rasa ingin tahunya menang. Dia melemparkan pil tambahan. Dan dengan gembira, Lucio menelannya seperti anak kecil yang menemukan permen. Setelah beberapa waktu, Bai Xiaochun menghela napas panjang. "Oke, begini saja. Kamu kasih tahu aku di mana hartamu disembunyikan, dan aku akan beri kamu lebih banyak pil." Lucio langsung berdiri tegak, mata berbinar. "Deal." Bai Xiaochun tersenyum puas sambil berkata dalam hati, "Sekali lagi, aku memang jenius dalam segala hal." "Kamu?" geram Lucio. Wajahnya merah menahan rasa sakit. Ia ingin menolak, tapi penderitaannya sekarang jauh lebih buruk dibanding tahanan lain yang menelan pil itu. Bai Xiaochun merasa sedikit malu, tahu betul bahwa ini adalah bentuk pemerasan yang tidak tahu malu. "Katakan apa yang kau tahu," katanya sambil tersenyum. "Dan aku akan memberimu pil lainnya." Mata Lucio penuh kepasrahan. Tak tahan lagi, ia akhirnya mengungkapkan semua rahasia tentang kota raksasa hantu. Setelah puas dengan jawabannya, Bai Xiaochun memberinya pil itu. Wajah Lucio memerah seketika, membuat Bai Xiaochun bergumam, "Aku harus mengubah formula pil afrodisiaku." Namun, sebelum Bai Xiaochun keluar, Lucio memohon histeris. "Tolong, aku butuh pil lagi. Aku hampir berhasil." Bai Xiaochun melotot. "Kau sudah makan 3, kau mau mati." "Aku tahu rahasia lain." Lucio membalas, "Berikan aku 3 lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih besar." Mendengar itu, Bai Xiaochun berhenti. Rahasia yang diungkap Lucio sangat mencengangkan. Ia berbicara tentang ratusan portal teleportasi rahasia di kota raksasa hantu, termasuk satu yang bisa membawa seseorang keluar sejauh 50.000 kilometer. Bai Xiaochun mencatat semuanya dengan hati-hati. Setelah memastikan informasinya, ia melemparkan 3 pil terakhir kepada Lucio. Namun, ketika pria itu sibuk melahap pil, Bai Xiaochun mengayunkan tangannya. Sebuah serangan menusuk dahi Lucio, membuat matanya melebar tak percaya. Kamu, gumam Lucio sebelum terjatuh. Bai Xiaochun menghela napas panjang. "Kau licik, tapi aku lebih licik," katanya sambil melangkah keluar dengan senyuman puas, meninggalkan tubuh tak bernyawa Lucio. "Harusnya bilang dari tadi. Hampir aja jantungku copot." Bai Xiaochun mengibaskan lengan bajunya dengan jijik. Meski formasi teleportasi itu butuh segel khusus, dia bisa melewatinya dengan Undying Hex. Kalau aku bisa menerobos formasi perlindungan tembok besar, apalagi cuma formasi teleportasi kecil begini. Dengan dagu terangkat, ia memandang tubuh Lucio yang terbujur kaku dan merasa bangga. Salah sendiri nggak paham betapa hebatnya aku. Dengan penuh gaya, ia melangkah keluar sel. Meski kematian Lucio menimbulkan masalah, para penjaga Blok B bisa mengatasinya. Bai Xiaochun menyerahkan informasi tentang harta rampasan Lucio ke wakil sipir, jadi kematiannya tak lagi jadi soal. Para penjaga tahu Bai Xiaochun pasti menemukan sesuatu yang membuatnya harus membungkam Lucio. Tapi begitu Bai Xiaochun mengabaikan bagiannya dari rampasan, mereka pun membiarkan masalah ini berlalu. Setelah semuanya beres, Bai Xiaochun kembali ke Blok D dengan hati riang dan segera menghubungi Zhou Yixing. Sebelumnya, Li Shu telah mengunci seluruh Devil Penitentiary, membuat komunikasi keluar mustahil. Namun kini, pesannya berhasil terkirim. Keesokan harinya, Zhou Yixing menjawab dengan nada tak percaya. "Formasi itu benar-benar ada, Tuan. Tempatnya aneh, tak bisa dideteksi bahkan dengan indera ilahi. Tanpa informasi dari Anda, saya tak akan menemukannya."
Bai Xiaochun menarik napas lega, lalu mengepalkan tinjunya penuh semangat. Jadi memang benar. Hahaha, dengan formasi teleportasi itu, peluangku kabur jauh lebih besar. Saat itu, 3 klan besar dan Raja Hantu Raksasa sedang bertarung sengit. Bai Xiaochun tahu waktunya tak lama lagi. Setengah bulan kemudian, meski banyak yang tahu pemberontakan akan pecah, saat benar-benar terjadi, tetap saja semua terkejut. Langit di atas kota hantu raksasa dihantam oleh kapak raksasa setinggi 30.000 meter, mengarah langsung ke patung raksasa di tengah kota. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Dari istana, terdengar raungan marah. Berani sekali kau, Raja 9 Keabadian. Bayangan hantu raksasa muncul di udara, melepaskan pukulan dahsyat untuk menahan kapak yang turun. Ledakan luar biasa terjadi, menciptakan gelombang kejut yang merobek langit. Patung hantu raksasa hancur, dan kota hantu raksasa dilanda kekacauan. Di tengah kehancuran, 6 dari 10 markis surgawi muncul di langit, memimpin pasukan mereka. Hari ini, Raja Hantu Raksasa akan tumbang. Bersamaan dengan itu, salah satu dari 5 duke kerajaan, Duke Netherworld, berbalik melawan Raja Hantu Raksasa. Duke Deathcrier yang setia hanya bisa berteriak marah sebelum bertarung melawan pengkhianat. Lalu, 3 klan besar bergerak. 3 patriark deva mereka melesat ke langit, menyerang patung raksasa. Rahasiamu terbongkar, Raja Hantu Raksasa. Teknik kultivasimu memiliki celah fatal, dan sekarang saatnya kau mati. Patung raksasa retak, istana mulai runtuh. Dari dalam reruntuhan, seorang pria kekar dengan jubah ungu dan mahkota emas muncul. Meski tersenyum, auranya memancarkan tekanan mengerikan. Dia adalah Raja Hantu Raksasa. Jadi akhirnya kalian bergerak. Katanya tenang, menatap para pemberontak. Aku menunggu untuk melihat siapa yang akan berkhianat sebelum menghabisi kalian. Dan sekarang, waktunya permainan kecilku dimulai. Wajah para patriark deva berubah pucat, tapi tak ada jalan mundur. Mereka membentuk segel tangan. Dimensi kayu, segel pembunuh. Seketika, pusaran raksasa muncul, dipenuhi roh-roh kayu yang meledak satu persatu, membentuk segel raksasa yang menutupi seluruh kota. Saat energi Raja Hantu Raksasa bersentuhan dengan kekuatan kayu itu, ia melebur seperti salju jatuh ke air mendidih. Perang telah dimulai. Tawa keras memenuhi udara saat patriark klan Bai berkata dengan penuh percaya diri. Kau bisa dikendalikan dengan kekuatan elemen kayu, Raja Hantu Raksasa. Terutama saat masa peluruhanmu seperti ini. Bagaimana kau akan melawan sekarang? Dengan itu, ia dan 2 patriark dari klan Chai dan klan Chen langsung menyerbu ke arahnya. Namun, Raja Hantu Raksasa tetap tenang, dengan senyum yang penuh percaya diri. Energinya memang terkikis oleh kekuatan kayu. Kekuatannya turun dari tingkat demigod ke deva. Dan bahkan terus melemah menuju tingkat jiwa yang baru lahir. Tapi anehnya, dia tetap terlihat seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre. Di langit, pertempuran sengit terjadi. Raja Hantu Raksasa menghadapi 3 deva dan 6 lawan tangguh lainnya sendirian. Sementara itu, pasukan dari 3 klan serta 6 markis surgawi menyerbu masuk ke kota. Kepala klan Bai, dengan mata penuh dendam, memimpin para tetua dalam serangan brutal. Bai Hao, takdir telah berubah. Kau takkan bisa lari dari kehancuran ini. Matanya berbinar penuh kebencian, tak peduli dengan Raja Hantu Raksasa. Yang diinginkannya hanyalah menguliti Bai Hao hidup-hidup. Di langit, suara ledakan terus terdengar. Raja Hantu Raksasa terluka parah, darah menyembur dari mulutnya. Kekuatan kultivasinya telah turun ke tingkat jiwa yang baru lahir, tetapi senyumannya masih ada. Bahkan kini, senyuman itu terlihat mengejek. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar dan memudar. Ada yang tidak beres, teriak patriark klan Bai. Ini bukan dia. Ini klon. Sial, ini hanya klon yang bisa dibuang. Semua orang terdiam. Mustahil. Seorang demigod tidak mungkin membuat klon yang sekuat ini. Mereka akhirnya mengerti. Raja Hantu Raksasa telah menipu mereka semua. Ini adalah permainannya. Ia sengaja terlihat lemah, membiarkan mereka menyerang.
hanya untuk membuat mereka jatuh ke dalam jebakannya. Sambil tertawa, tubuh Raja Hantu Raksasa hampir lenyap sepenuhnya. Suaranya masih menggema. Sekarang kalian tahu, tapi sudah terlambat. Ini semua hanyalah permainan bagiku. Masa peluruhanku hampir selesai. 3 bulan lagi, aku akan pulih sepenuhnya. Dan saat itulah, kita akan mengenang momen ini bersama. Tatapan merendahnya seperti tamparan keras bagi semua pemberontak. Kalian hanya punya waktu 3 bulan. Coba cari aku kalau bisa. Itulah tahap kedua dari permainanku. Tertawa lepas, ia pun menghilang sepenuhnya. Patriark Bai dan para pemimpin lainnya kini ketakutan setengah mati. Jika dalam 3 bulan, mereka gagal menemukan tubuh asli Raja Hantu Raksasa, maka mereka akan dimusnahkan. Kabur bukanlah pilihan. Di tanah liar yang luas ini, mereka tak akan bisa bersembunyi dari amarahnya. Cari dia, Patriark Klan Bai berteriak. Gunakan semua sumber daya yang ada. Kita harus menemukannya dalam waktu 1 bulan. Sementara, mereka panik mencari. Jauh di dalam penjara iblis, Bai Xiaochun duduk santai di selnya. Dia melirik seorang lelaki tua berbekas tanda lahir merah di wajahnya dan menghela napas. Hei, kakek tua. Aku sudah lama di sini dan sering ngobrol denganmu. Kapan kau akan menjawab? Namun, lelaki tua itu tetap diam. Bai Xiaochun mendengus kesal. Kau tahu siapa aku? Aku adalah inkuisitor gelap nomor 1 di penjara iblis. Jangan sampai aku marah. Sayangnya, si kakek tetap tak bergeming. Sebelum Bai Xiaochun sempat berkata lebih lanjut, pintu sel terbuka lebar. Kapten pasukan 9 masuk bersama beberapa penjaga yang akrab dengannya. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Bai Hao, ini darurat. Kota hantu raksasa sedang kacau. 3 klan besar memberontak. Bai klan akan memburumu. Kita harus pergi sekarang. Bai Xiaochun memang sudah menduga bahwa klan-klan besar akan bertindak. Tapi tidak secepat ini. Sial, Raja Hantu Raksasa ternyata dalam masa peluruhan, dan mereka malah masuk ke perangkapnya sendiri. Bai Xiaochun meratap. Kenapa aku selalu terseret dalam masalah seperti ini? Namun, sebelum ia bisa kabur, sebuah suara familiar berbisik di telinganya. Itu suara kura-kura kecilnya. Hei bocah, kenapa buru-buru pergi? Ini kesempatan buat cari uang. Mau ikut nggak? Sama sekali tidak. Bai Xiaochun langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ia bahkan memutar matanya. Baginya, tak ada yang lebih penting daripada nyawa kecilnya yang berharga. Di luar sana, 3 klan besar sedang kalang kabut mencari wujud asli Raja Hantu Raksasa. Ini adalah saat yang sangat krusial bagi Bai Xiaochun. Ketua klan Bai pasti akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menghabisinya. Dalam situasi seperti ini, Bai Xiaochun sama sekali tak punya waktu untuk memikirkan uang. Terlebih lagi, yang mengusulkan hal ini adalah si kura-kura kecil yang selama ini hanya membawa masalah. Bai Xiaochun mengabaikannya dan tetap bergegas mengikuti kapten, berharap bisa keluar dari penjara tepat waktu. Di dalam penjara iblis, semua orang tegang. Para penjaga dan tahanan sama-sama berlarian menuju pintu keluar. Saat itulah kura-kura kecil melesat keluar dari kantong penyimpanan Bai Xiaochun dan mendarat di pundaknya. Aduh, jangan gitu dong, katanya dengan suara yang hanya bisa didengar Bai Xiaochun. Ini soal uang besar loh, kesempatan emas yang cuma datang sekali seumur hidup. Ayo, jangan pergi dulu, dasar bocah bodoh. Bai Xiaochun melirik si kura-kura kecil yang tampak sangat cemas. Kura-kura itu menoleh ke belakang dengan gelisah, lalu mendesak dengan suara lebih pelan namun penuh tekanan. Baiklah, dengar baik-baik, bocah. Aku tahu di mana wujud asli Raja Hantu Raksasa. Awalnya, kura-kura kecil berencana menggunakan cara lain untuk menarik perhatian Bai Xiaochun. Tapi karena Bai Xiaochun sudah mau kabur, ia tak punya pilihan selain jujur. Dan benar saja, reaksi Bai Xiaochun langsung berubah drastis. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak. Apa? Ini terlalu mendadak. 3 klan besar sedang membalikkan kota demi menemukan Raja Hantu Raksasa, dan kura-kura kecil ini ternyata sudah tahu di mana dia berada. Meski terkejut, Bai Xiaochun tetap bergegas menuju pintu keluar. Apa urusannya denganku? Balasnya cepat. Dengar, kura-kura kecil, yang paling penting sekarang adalah nyawaku yang malang ini. Mengerti? Ya ampun, dasar kau ini. Kura-kura itu hampir menangis frustrasi. Dengar dulu, bocah. Kau tahu lelaki tua di sel seberangmu?
yang ada tanda lahir merah di wajahnya. Itu dia, itulah Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun membeku di tempat. Napasnya tercekat, matanya terbelalak dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia Raja Hantu Raksasa? Bahkan auranya sempat goyah. Kura-kura kecil semakin bersemangat. Dan dia sedang dalam masa pelemahan. Dengan kata lain, dia lebih lemah dari sebelumnya. Bocah, pikirkan ini baik-baik. Raja Hantu Raksasa itu seorang demigod. Pasti dia punya banyak harta. Kalau kita mengeruknya habis-habisan, kita akan jadi kaya raya. Ini kesempatan langka, bocah. Kau serius mau melewatkannya? Bai Xiaochun mulai bimbang. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Jika benar, maka ini adalah peluang luar biasa. Tapi, dia demigod. Walaupun dia menyamar, pasti dia punya senjata rahasia. Bai Xiaochun masih ragu. Santai saja. Senjata rahasianya adalah formasi pelindung tak terlihat di dalam patung batu kura-kura yang menaungi penjara iblis. Kalau formasi itu aktif, tempat ini bisa sekuat seorang demigod. Sayangnya, dia tak tahu siapa yang dihadapinya. Aku mungkin tidak bisa mengendalikan formasi itu, tapi aku bisa menonaktifkannya. Dan sudah kulakukan. Ayo, kita habisi dia. Mata Bai Xiaochun mulai memerah, napasnya memburu. Dia demigod, pasti punya jiwa deva kan? Tanyanya dengan suara gemetar. Pasti! Kura-kura kecil berseru penuh semangat. Ayo cepat, aku tak bisa menahan formasi ini selamanya. Kalau kendaliku lepas, Raja Hantu Raksasa akan bisa mengaktifkannya lagi, dan kita akan dalam bahaya besar. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, lalu menatap kapten dan para penjaga lainnya yang menunggu dengan gelisah. Kapten, kalian jalan duluan. Tapi tolong berikan aku kunci sel. Ada seseorang di dalam yang membuatku kesal, aku ingin memberinya sedikit pelajaran sebelum pergi. Kapten menatap Bai Xiaochun lama, lalu menghela napas. Baiklah, saudara Bai Hao, berhati-hatilah, kami pergi dulu. Setelah menerima medali perintah yang berfungsi sebagai kunci, Bai Xiaochun mengatur napasnya dan menguatkan tekad. Satu kesalahan kecil saja dan dia bisa celaka. Tapi keputusannya sudah bulat. Sambil menggertakkan gigi, ia melesat menuju sel lelaki tua dengan tanda lahir merah di wajahnya. Sepanjang jalan, ia berbisik ke kura-kura kecil. Dengar, kura-kura kecil, ini terlalu berbahaya. Kalau kau salah, kau bisa kabur kapan saja. Tapi aku bisa mati. Jadi, ayo kau masuk ke genggamanku. Kalau kita akan mengeruk seorang demigod, kau harus menunjukkan kesetiaanmu juga. Kura-kura kecil benar-benar terobsesi dengan harta karun. Apalagi, Raja Hantu Raksasa yang asli ada tepat di depan. Begitu Bai Xiaochun berbicara, dia langsung terbang keluar. Cepat, cepat, jangan banyak tunda. Kesempatan menguras harta seorang demigod itu langka. Keuntungan datang dengan risiko. Bai Xiaochun tertawa dalam hati, berpura-pura polos. Maaf Tuan Kura, saya masih muda dan kurang pengalaman. Mendengar Bai Xiaochun begitu sopan, kura-kura kecil jadi sombong dan berpikir akan mengajari pemuda ini tentang kecerdasan dan keberanian. Namun, sebelum dia sadar, Bai Xiaochun melemparnya langsung ke arah Raja Hantu Raksasa. Kau, brengsek kecil, pengkhianat, tak tahu malu. Kura-kura kecil menjerit, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam sel, Raja Hantu Raksasa memandangnya dengan sinis, seolah melihat seekor serangga. Namun, sebelum sempat bicara, kura-kura kecil menabrak penghalang tak terlihat dengan dentuman keras. Kau kira bisa bersembunyi dari Lord Kura? Serahkan hartamu, atau aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kura-kura kecil meluncur lagi, membuat retakan di penghalang itu. Ekspresi Raja Hantu Raksasa berubah drastis. Siapa kau? Namun, sebelum situasi semakin kacau, kura-kura kecil tiba-tiba berseru, tidak ada kehancuran. Seketika, energi penghancur yang baru muncul pun lenyap begitu saja. Raja Hantu Raksasa terbelalak, sementara kura-kura kecil menabrak dadanya dengan keras, membuatnya terpental mundur. Bai Xiaochun yang mengawasi dari luar tertawa senang. Jadi memang benar kau Raja Hantu Raksasa. Dengan penuh percaya diri, dia masuk ke dalam sel dan menampar kepala sang raja. Raja hantu yang perkasa, tapi menyamar jadi tahanan? Betapa memalukan. Bai Xiaochun berkata dengan bangga. Bai Hao, kau? Sebelum Raja Hantu Raksasa bisa bicara lebih jauh, tamparan lain mendarat. Diam dan merem kalau bicara denganku. Kura-kura kecil berseru, kuras dia habis-habisan. Bai Xiaochun mulai menggeledahnya dan menemukan sebuah cincin penyimpanan. Namun, ekspresinya kecewa. Cuma satu cincin, itu saja. Melihat itu, kura-kura kecil mengambil alih.
Cari harta bukan keahlianmu, bocah. Dia mulai menggeledah pakaian Raja Hantu Raksasa, mengeluarkan tombak merah, batu hitam, botol ajaib, dan gulungan giok biru. Ekspresi Raja Hantu Raksasa berubah pucat. Itu semua adalah barang-barang langka. Dia tak percaya semuanya bisa ditemukan dengan mudah. Apa yang kau mau? Geramnya. Namun Bai Xiaochun malah semakin berani. Kau mencoba menakutiku? Hah, aku bahkan belum pernah menampar demigod sebelumnya. Dengan bersemangat, dia menampar Raja Hantu Raksasa lagi. Bai Hao, kau mau mati? Raja Hantu Raksasa meraung, penuh amarah, tapi Bai Xiaochun hanya tertawa puas. Ah, sungguh hari yang indah. Bai Xiaochun melotot marah. Berani mengancamku? Aku ini inkuisitor hitam nomor 1 di Devil Penitentiary. Kalau aku marah, aku sendiri pun ketakutan. Raja Hantu Raksasa terkejut, lalu mendengus. Apa maumu Bai Hao? Jangan bilang pengkhianatanmu ke klan Bai ini cuma trik belaka. Namun sebelum Bai Xiaochun bisa menjawab, tiba-tiba penjara bergetar hebat. Pintu masuk runtuh, memperlihatkan sekelompok kultivator klan Bai dengan kepala klan mereka berteriak marah. Bai Hao, saatnya kau mati. Si kura-kura kecil buru-buru berbisik, ambil jarahan dan kabur. Mereka datang lebih cepat dari dugaan. Bai Xiaochun menggertakkan gigi, mencengkeram leher Raja Hantu Raksasa, lalu berlari kencang. Kalau tak bisa sembunyi, maka aku akan bertarung. Dengan sekejap, ia memanggil 4 klonnya, menarik berbagai harta magis, dan mengaktifkan nyala api 14 warna. Cahaya keemasan bersinar di tubuhnya saat ia menerjang lawan-lawannya, menciptakan kekacauan. Astaga, barang-barangnya semua punya penguatan 14 kali, seru para kultivator klan Bai yang melihatnya. Kepala klan menggeram, meluncur maju dengan para tetua Nasen Soul. Bai Xiaochun tahu ini krisis mematikan. Ia terus bergerak, sementara 2 klonnya hampir musnah. Darah merembes di sudut bibirnya, tapi ia tetap melesat ke arah keluar. Yang mengejutkan, Raja Hantu Raksasa tetap diam. Meski terkena banyak serangan, ia tak terluka. Bai Xiaochun mengerutkan dahi. Jangan-jangan dia punya trik rahasia? Saat 4 tetua Bai mengaktifkan awan hitam berisi hantu jahat, Bai Xiaochun membuka payung abadi, menahan serangan. Namun, salah satu tetua menciptakan telapak raksasa yang meluncur ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Bai Xiaochun mengangkat Raja Hantu Raksasa sebagai perisai. Plok! Serangan itu menghantamnya, tapi ia tetap utuh. Tetua klan Bai pun melongo. Bai Xiaochun berseri-seri. Wah, ini perisai manusia terbaik. Ia terus berlari sambil mengayunkan Raja Hantu Raksasa untuk menahan serangan, membuat semua orang ternganga. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa tak tahan lagi. Wajahnya merah padam, tubuhnya gemetar. Setelah menerima 10 serangan Nasen Soul berturut-turut, ia pun meledak marah. Bai Hao, kau kurang ajar. Bai Hao, dasar bajingan kecil, aku harap kau mati dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu hari nanti kau pasti akan mendapat balasan. Kalau aku tak bisa membunuhmu sendiri, maka putriku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Raja Hantu Raksasa mengamuk, namun meski dia seorang demigod, kemampuannya dalam memaki sangat terbatas. Hinaannya terus berulang tanpa kreativitas. Bai Xiaochun hanya mendengus bangga, seolah kata-kata itu tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan berpikir untuk meminta si kura-kura kecil mengajarinya cara memaki yang lebih berkelas. Meskipun dihina, Bai Xiaochun terus bergerak maju, menggunakan Raja Hantu Raksasa sebagai perisai hidup dan bertarung bersamanya. Dengan harta karunnya yang diperkuat, dia semakin dekat dengan pintu keluar penjara iblis. Klan Bai yang marah tidak bisa mengalahkannya. Fisiknya yang tangguh, ditambah 4 klon, dan barang magis membuatnya sangat sulit dibunuh. Ada payung ajaib yang memulihkan kekuatan hidupnya, dan kecepatannya yang luar biasa. Dengan tubuh yang sekuat baja dan kemampuan teleportasi, mengalahkannya dalam waktu singkat adalah hal mustahil. Bai Xiaochun terus maju, menghadapi rintangan demi rintangan, sementara para tetua klan Bai mulai panik dan menyerang bersamaan, menghasilkan ledakan yang mengguncang penjara. Meskipun Raja Hantu Raksasa terus berteriak, Bai Xiaochun berlindung di balik tubuhnya yang besar. Kau akan mati mengenaskan Bai Hao. Suatu hari nanti kau akan menyesal. Raja Hantu Raksasa benar-benar merasa terhina. Tubuhnya penuh memar, rambutnya berantakan, dan jubahnya compang-camping. Amarahnya yang membara hampir tak terbendung. Dia merasa kecewa dengan rencananya yang berantakan. Aku kena sial 8 generasi berturut-turut. Sebelumnya, dia merencanakan untuk kembali berkuasa setelah beberapa hari di penjara iblis, mengira 3 klan besar,
tidak akan bisa menghalangi proses pemulihannya. Namun, Bai Xiaochun yang dianggap sebagai bidak kecil malah menghancurkan rencananya. Seharusnya tidak seperti ini. Sementara itu, Bai Xiaochun terus melaju menuju pintu keluar, mengabaikan kutukan Raja Hantu Raksasa. Di belakangnya, para tetua klan mulai panik, tetapi mereka tak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, kura-kura kecil berteriak, "Aku mulai kehilangan kendali." Matanya Raja Hantu Raksasa bersinar. Ia merasakan formasi sihir mulai aktif, dan Bai Xiaochun segera menyelipkan sesuatu ke dalam mulutnya. Pil afrodisiak. Kau... Pil itu langsung bekerja, membuat Raja Hantu Raksasa merasa panas membakar tubuhnya, kekuatannya melemah, dan wajahnya memerah. Bai Xiaochun memanfaatkan kelemahan ini, dan bersama kura-kura kecil, mereka meledak keluar dari mata kiri penyu batu, melesat keluar. Saat mereka hampir keluar, kepala klan berteriak, "Kau bisa keluar dari sini." Tapi 3 klan besar menguasai kota hantu raksasa. Namun Bai Xiaochun tidak peduli, terus berlari menuju pintu, keluar penjara iblis. Raja Hantu Raksasa yang mulai mengendalikan pikirannya terlambat, Bai Xiaochun sudah melesat keluar. Tidak! Sebelum Raja Hantu Raksasa bisa berkata lebih jauh, Bai Xiaochun menampar kepalanya. "Diam! Aku akan membunuhmu, Bai Hao. Aku bersumpah." Bai Xiaochun tidak hanya menjadi musuh, tapi sekarang ia adalah iblis yang nyata, menghujani Raja Hantu Raksasa dengan 8 tamparan berturut-turut, menyebabkan darah mengalir dari mulutnya.